Kalau ke Sumedang, kudu nyicipin tahu Sumedang. Teksturnya crunchy, bisa bikin perut berdendang. Kalau kurang, ada soto bongko fams, hidangan khas Sumedang yang digadang-gadang. Makin lengkap lagi, ada pepes oncom dan ayam yang terhidang. Kerajinan dari Sumedang ini cocok loh bagi para wisatawan yang bertandang. Lanjut, kita jalan-jalan ke lokasi wisata untuk meredam penat yang meradang. Goilah fams! Gulai memang identik dengan hidangan khas Sumatera, fams. Di Sumedang juga ada loh. Ini dia, gulai daging cariwu. Kuliner dari daerah Ciwindu ini memiliki ciri khas kuah kental, berwarna kuning kecoklatan. Pokoknya mirip kuah kari kambing dari India. Soal rasa ajib, fams. Bumbu rempahnya terasa kuat, dipadukan dengan daging sapi yang teksturnya empuk. Umumnya gulai memiliki rasa cenderung pedas. Kalau gulai ini sih rasanya agak manis karena ada tambahan gula aren. Sekilas bentuknya emang mirip dengan gulai cincang dari Sumatera Barat. Di Sumedang, gulai terdapat tambahan cariwu. Itu tuh tumbuhan yang banyak ditemukan secara liar di hutan daerah Ciwindu. Cariwu memiliki nama asli Talas Beneng, artinya besar dan koneng. Bukan asli dari Sumedang, Talas Beneng ini tanaman asli dari Pandeglang, Banten. Masyarakat Ciwindu biasa memanfaatkan cariwu menjadi berbagai olahan makanan. Misalnya, gulai daging cariwu dan sayur mahinum. Sebelum diolah, cariwu harus dikupas dan dibersihkan dari getahnya. Nah, getah ini bisa menyebabkan rasa gatal di mulut loh. Setelah dipotong, cariwu harus dikukus sekitar 30-45 menit. Selain empuk, proses kukus juga bisa menghilangkan sisa getah yang masih menempel. Lanjut, tumis bumbu halus. Oh iya, gulai ini lebih banyak menggunakan ketumbar untuk menguatkan rasa dan aroma masakan gulai. Jangan lupa gulai merah dan parutan buah pala ya. Disusul santan dan masak sampai tekstur gulai mengental. Beri air matang secukupnya, fams. Masukkan juga potongan daging sapi rebus dan kacang roai rebus. Di Jakarta, kacang ini disebut kacang mas. Kalau di Jawa Tengah namanya kacang krato atau kacang Jawa. Baru deh masukkan potongan cariwu kukus tadi. Biar makin lengkap karbohidratnya, tambahkan singkong rebus. Jangan diaduk berlebihan ya, supaya bahan makanan gak hancur. Biarkan gulai hingga kental dan mendidih. Yuhu, gulai daging cariwunya sudah siap disantap. Ingat ya, fams, jangan makan berlebihan. Segala yang berlebihan emang gak baik untuk kesehatan. Tahu Sumedang nggak cuma disantap dengan cocolan sambal aja, tapi bisa jadi isian soto loh. Namanya soto bongko, fams. Soto bongko adalah varian soto khas Sumedang, fams. Tampilannya emang mirip dengan lontong sayur. Untuk kuahnya, mirip soto pada umumnya kok. Bedanya soto ini nggak pakai daging atau ayam, tapi hanya sayur labu siam. Soto bongko ini memiliki rasa yang gurih dan manis. Oh iya, ada juga tambahan rempeyek loh. Nah, inilah yang ngebedain soto bongko dengan ketupat sayur di Jakarta, fams. Nama bongko berasal dari lontong besar berbentuk kotak ini. Mungkin biar mirip bentuk tahu Sumedang yang kotak kali ya, fams. Hahaha. Tekstur bongko ini lembut banget loh. Dalam satu mangkuk soto bongko ini terdapat isian bongko, tahu Sumedang, toge rebus, dan rempeyek kacang. Lalu siram dengan kuah kari kental. Untuk menambah rasa, beri kecap manis. Boleh dibilang soto bongko dikenal sebagai menu sarapan bagi orang Sumedang, fams. Jangan heran ya kalau soto bongko hanya dijual saat pagi hari saja. Meski agak susah, penjual soto bongko masih bisa didapat di daerah Lingkar Patung Wetan. Silahkan mampir ke Sumedang, fams. Emang paling-paling deh sarapan pakai menu khas Sunda suka bikin lupa orang di sekitar. Apalagi kalau ada sajian pepes oncom dan ulu kutek lenca. Bukan cuma menggiurkan mata, perpaduan rasanya komplit abis. Ada rasa pahit dari lenca, tekstur lembut dan pedas dari oncom, fams.
Bukan pakai tahu atau ikan, pepes oncom ini ada tambahan ayam. Paling pas disantap dengan nasi liwet, Fams. Nikmatnya luar biasa. Fams, pepes dikenal sebagai teknik memasak khas Nusantara. Prosesnya, bahan masakan yang sudah dibumbui, dibungkus daun pisang dan dikukus. Di berbagai daerah, pepes memiliki nama lain. Di tanah Sunda, pepes disebut dengan pais. Variasi pepes juga banyak, Fams. Misalnya jamur, kelapa parut, tahu, atau ikan. Kali ini kita buat pepes oncom dengan campuran ayam ya. Sebelumnya sih ayam disuir-suir dulu ya. Lanjut, kita olah oncom, Fams. Sebaiknya pakai oncom yang sudah matang ya. Cirinya bisa dilihat dari warnanya yang berubah menjadi oranye. Agar rasanya tidak terlalu pahit, tekan dan hancurkan oncom, supaya teksturnya lebih halus. Untuk bumbunya, potong cabai, bawang merah, bawang putih, dan daun bawang. Lalu campur ke dalam oncom halus tadi. Bumbu rempah berlimpah ini bisa membuat cita rasa masakan semakin sedap. Jangan lupa tambahkan ayam suwir, Fams. Setelah rata, bungkus dengan daun pisang. Oh iya, daun pisang ternyata sudah sejak dulu digunakan untuk membungkus makanan secara alami. Umumnya sih kuliner dari Jawa yang memakainya. Katanya sih makanan yang dibungkus dengan daun pisang bisa memberikan aroma khas masakan. Kandungan polifenol di dalamnya juga membuat rasa masakan semakin sedap. Kalau daun pisang sudah berubah warna, tandanya pepes oncom sudah matang, Fams. Lanjut, kita bikin ulu kutek lenca. Geprek oncom sampai tekstur halus. Bumbu juga diulek ya. Jangan lupa kasih gula merah. Tumis bumbu sampai aroma menyeruak. Tambahkan air secukupnya. Disusul lenca, dalam bahasa Indonesia, lenca disebut dengan ranti. Tanaman khas sejenis terong-terongan yang mempunyai rasa pahit. Tenang, Fams, rasanya nggak sepahit ketika putus cinta kok. Asal mengolahnya benar, rasanya menjadi enak. Bagi masyarakat Sumedang, lenca juga dijadikan lalapan, Fams. Tujuan lenca dimasak dengan bumbu agar teksturnya empuk dan bumbu meresap sempurna. Kalau sudah kering, tinggal diangkat deh. Kalian bisa loh menjumpai kedua menu ini di rumah makan khas Sunda. Kalau mau masak sendiri juga boleh kok. Kalian pasti udah tahu kalau Sumedang terkenal dengan tahu. Biasanya tahu Sumedang selalu menjadi incaran oleh-oleh khas. Gak heran Sumedang dijuluki sebagai kota tahu, Fams. Fams, tahu Sumedang memiliki ciri khas berwarna coklat di bagian luar dan lembut di dalamnya. Tapi ada juga tahu Sumedang yang isinya kopong alias kosong. Ciri khas tahu Sumedang dijual dalam wadah anyaman bambu alias bongsang bambu. Paling enak menyantap tahu Sumedang ketika masih hangat. Biasanya tahu ini juga dimakan dengan lontong padat dan sambal tauco. Soal rasa jangan ditanya. Teksturnya crunchy, rasanya gurih dan pedas dari sambal. Beuh, juara, Fams! Nah, disinilah pabrik tahu pertama di Sumedang. Lokasinya ada di Pasar Tegal Kalong, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Katanya sih pabrik tahu ini sudah ada sejak 1917. Widih, lama banget, Fams. Pabrik tahu Sumedang ini juga ada loh di Bandung. Fams, tahu dari pabrik ini memiliki ciri khas, disajikan dengan sambal tauco. Mantap! Oh iya, proses membuat tahu Sumedang ini berbeda dengan tahu pada umumnya. Peranan air tanah dari sumur menjadi sangat penting agar rasa tahu Sumedang tidak berubah. Sebelum dimasak, kedelai juga harus dicuci beberapa kali agar bebas dari kotoran. Kalau sudah bersih, kacang kedelai disaring. Lanjut, giling kacang kedelai untuk menghasilkan tekstur yang lembut. Jangan lupa beri tambahan air agar tekstur kacang kedelai lebih halus seperti bubur. Lanjut ke proses pemasakan, Fams. Oh iya, memasak bubur ini memakai kompor khusus. Di dalamnya terdapat panci dengan saringan agar panasnya tetap stabil. Kalau sudah matang, saring dengan kain khusus, Fams. Ambil air perasan kedelai untuk membuat tahu. Untuk ampasnya biasa dijadikan sebagai bahan baku membuat oncom. Proses yang gak kalah penting pencampuran biang tahu yang berasal dari perasan kedelai fermentasi. Penambahan biang tahu bisa membuat tekstur adonan tahu lebih padat dan menggumpal.
Dalam penambahan biang tahu nggak boleh sekaligus, fams. Masukkan pelan-pelan dan sesuai takaran agar tahu mengembang dengan baik. Lanjut ke proses pencetakan tahu. Tinggal masukkan ke dalam kotak khusus, tutup kain dan pres agar kandungan air di dalamnya berkurang. Tunggu sekitar 20 menit. Kalau sudah padat dan kenyal, masukkan ke proses pemotongan. Memotongnya tidak menggunakan pisau, fams, melainkan alat khusus ini supaya mudah dan hasil potongannya sama. Ciri khas tahu Sumedang memiliki ukuran yang kecil dan kotak. Tahu siap untuk digoreng, fams. Proses penggorengan tahu Sumedang nggak boleh asal, fams. Agar garing di luar dan lembut di dalamnya, tahu Sumedang harus dicelupkan ke dalam air garam. Jangan lama-lama, biar nggak terlalu asin. Baru deh goreng dalam minyak banyak dan panas. Wah, minyaknya bergolak begitu. Minyak panas inilah yang bisa membuat tekstur kulit tahu Sumedang menjadi crispy. Selain minyak, jumlah tahu yang digoreng juga harus disesuaikan dengan ukuran wajan. Jangan lupa, api harus besar agar minyaknya tetap panas. Goreng sampai warnanya menjadi kecoklatan deh. Tinggal ditiriskan dan disajikan. Mau langsung dimakan? Boleh. Kalau mau dijadikan oleh-oleh, tahu ini bisa tahan sampai 2 hari kok. Soal harga masih terjangkau kok. Cuma Rp600 per buah, fams. Bisa lebih murah lagi kalau kalian mengambil paket seperti paket 25, 50, atau 75 tahu. Ada bonusnya kok, sambal tauco atau cabai rawit, fams. Hihihi. Pepatah habis manis sepah dibuang ternyata tidak berlaku bagi seniman muda ini, fams. Buktinya, sisa kopi yang diminumnya bisa disulap jadi karya lukis dengan berbagai karakter. Lihat saja, ada lukisan Halloween, lukisan air mata, lukisan bunda mengandung, dan lainnya. Kalian belum percaya ini dibuat dari ampas kopi? Kalian pasti lebih takjub lagi kalau media lukis yang dipakai bukan dari kanvas atau kain, tapi dari piring dan daun kering. Kelihatannya memang simple, fams, tapi mengandung makna yang mendalam. Fams, lukisan ini memiliki tema Zero Waste Coffee. Jadi, memanfaatkan seluruh elemen kopi, mulai dari bubuk kopi, air kopi, sampai sisa ampas kopi. Tekstur ampas kopi juga dibuat timbul dan berkarakter. Gak heran kalau lukisan ampas kopi ini unik dan banyak dicari. Hebatnya lagi, lukisan ampas kopi ini sudah dikirim ke beberapa negara di Eropa, Asia, bahkan Afrika. Tapi peminat paling besar sih negara Prancis dan Inggris, fams. Oh iya, lukisan ampas kopi dari Sumedang ini juga pernah dimuat di majalah internasional. Widih, keren bingits ya. Salut deh, karya anak negeri sudah go internasional. Jangan kaget ya kalau lukisan ampas ini harganya bisa sekitar 7 juta sampai puluhan juta. Worth it kok, karena proses membuatnya yang lumayan sulit. Awalnya, Mas Gidak membuat lukisan ampas kopi karena kesukaannya minum kopi, fams. Melihat sisa ampas kopi yang terbuang percuma, ia memanfaatkannya untuk dijadikan lukisan deh. Melukis dengan cat lukis aja nggak gampang, apalagi melukis dengan ampas kopi. Tingkat kesulitannya lumayan tinggi loh. Kita harus betul-betul teliti, kita harus betul-betul sabar dengan pengerjaannya karena kopi itu tidak seperti yang lainnya. Jadi kamu harus betul-betul sabar, kamu harus betul-betul teliti untuk melukis dengan kopi di atas media daun atau di atas media yang lainnya. Adapun kesulitan yang lainnya lebih kepada awalnya lebih ke penjualan, tapi lama-kelamaan beradaptasi dan menggunakan media sosial untuk mengatasi kesulitan penjualan ini. Kunci membuat seni ampas kopi sangat sederhana, fams. Ada kesabaran, fokus, dan ketelitian. Ketiga hal inilah yang menjadi faktor penting dalam menghasilkan karya seni yang bagus dan bernilai tinggi. Awalnya lukisan ini dibuat dalam media piring. Kalau sekarang mulai diganti dari daun pohon nangka kering. Penggunaan daun nangka ini karena permukaannya datar, tidak banyak memiliki tulang daun. Teksturnya lebih kuat serta tidak mudah hancur ketika kena air maupun menjadi media lukis. Untuk kuasnya, biasanya yang dipakai pelukis pada umumnya kok. Hanya saja cat lukisnya diganti dengan ampas kopi dan air kopi.
Kopi yang digunakan juga bebas, bisa jenis kopi robusta maupun arabica. Yang penting sih cat kopi dibagi dua, ada yang kental dan agak encer. Untuk melukis di media daun, harus pilih daun yang masih muda dan memiliki tekstur yang kasar. Kalau udah nemu yang cocok, daun dibasahi dengan kapas basah agar cat ampas dari kopi mudah menempel di permukaan daun. Tinggal lukis sesuai keinginan deh. Harus hati-hati ya agar cat ampas kopi tidak berantakan. Untuk membuat lukisan daun ini memerlukan waktu yang gak sebentar, Fems. Kurang lebih 3 minggu sampai 2 bulan. Pokoknya tergantung besar dan kerumitan gambar. Karakter ampas kopi berbeda dengan cat lukis maupun cat minyak pada kanvas. Untuk memunculkan nuansa warna sepia, bisa juga ditambahkan bubuk kopi maupun material lain. Proses pengeringannya juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kalau udah kayak gini, lukisan ditancapkan ke tutup toples kopi. Wah, semua elemen kopi terpakai semua ya. Sampai tutup toples kopi juga ikut digunakan. Ini sih namanya mahakarya kopi berbeda dari yang lain. Lagi bingung mau kemana? Mumpung lagi di Sumedang, kita wisata ke waduk yang mempesona. Salah satunya wisata alam Waduk Jati Gede. Dengan ukuran luas hampir 5.000 hektar, waduk ini ternyata terbesar kedua di Indonesia setelah Waduk Jatiluhur di Purwakarta. Waduk Jati Gede juga punya fungsi lain, misalnya penyedia air bersih, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, habitat ikan dan hewan, serta pengendali banjir dan tempat rekreasi. Di Waduk Jati Gede banyak banget loh tempat foto yang kece abis. Cocok deh buat posting di media sosial kalian. Rata-rata tempat foto di sini dikelola secara mandiri oleh warga sekitar. Tapi ada juga yang sudah dipegang oleh dinas pariwisata terkait sih. Spot fotonya banyak banget, Fems. Kalau kalian mau lihat view waduk dari atas, bisa ke Bukit Cinta, Fems. Terletak di pesisir timur laut Waduk atau Bendungan Jati Gede. Dari sini, pengunjung bisa melihat pemandangan indah Waduk Jati Gede dari ketinggian dengan jajaran atau gugusan pulau di tengahnya, termasuk Gunung Surian. Benar-benar memanjakan mata, Fems. Kalau mau ke sini, disarankan pas siang hari agar terlihat jelas gugusan pulaunya. Kalau sore hari atau sudah hujan, biasanya kabut yang muncul, jadinya nggak kelihatan deh. Di sini lengkap disediakan spot foto dengan latar belakang Waduk Jati Gede. Beh, keren banget, Fems, view-nya. Kalau mau foto bareng keluarga juga bisa kok. Kalian hanya cukup membayar Rp2.000 untuk foto. Murah banget kan, Fems? Eits, jangan lama-lama ya. Masih banyak orang yang antri untuk difoto tuh. Waktu yang dibatasi paling lama 10 menit aja, Fems. Hihihi. Tempat ini masih dikelola oleh perangkat desa. Jadi masih dalam tahapan pengembangan. Biar lebih nyaman. Mau yang lebih asik lagi? Yuk, kita menuju bagian paling bawah, tepatnya di Tegal Jarong. Daerah ini berada di pesisir utara Bendungan Jati Gede. Kalau wisata ini sih dikelola oleh Wisata Karang Taruna dan juga warga masyarakat sekitar. Di lokasi ini kalian bisa menyewa kapal untuk berkeliling. Sebelum berangkat, jangan lupa safety first alias keselamatan yang utama. Gunakan jaket pelampung ya. Berangkat. Di sini juga bisa jalan-jalan sambil melihat keindahan Waduk Jati Gede. Widih, keren ya, Fems. Puas-puasin deh menikmati pesona eksotis Waduk Jati Gede. Kalau mau berhenti sesaat di tengah waduk, bisa kok. Kalian juga bisa loh mampir ke pulau di tengahnya. Tapi jangan lupa foto di depan perahu kayak gini. Hasilnya keren banget. Sepanjang perjalanan kalian bisa melihat pulau kosong sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Suasananya jadi lebih adem. Disaranin sih kalau foto di sini jangan sendirian, Fems. Paling pas aja kekasih hati. Hihihi. Oh iya, pulau di tengah waduk ini juga cocok loh dijadikan tempat foto prewedding karena terdapat pohon kering yang estetik. Keren kan? Di sini kalian juga bisa memancing ikan loh. Oh iya, kelebihan Waduk Tegal Jarong karena lokasinya yang dekat dengan bangunan Bendungan Jati Gede. Pengunjung juga bisa melihat dari dekat Bendungan Jati Gede walaupun tidak masuk ke dalam. Tapi hati-hati ya, jangan terlalu dekat. Bisa-bisa perahu terseret arus dalam bendungan. Cukup sampai di pelampung saja ya. Untuk sewa perahu di sini murah kok. Mau sewa satu perahu juga bisa kok.
tapi agak lebih mahal, sekitar 200-300 ribu rupiah. Kelebihannya, waktu berkeliling lebih lama dan bisa turun ke pulau di Waduk Jati Gede, Fems. Fems, tempat wisata di Waduk Jati Gede ada banyak loh. Misalnya Tanjung Duriat, Puncak Damar, Puncak Panenjoan, dan Buricak Burinom. Semua tempat ini memiliki keunikan masing-masing. Kalian butuh waktu 1 hari penuh untuk mengitari seluruh tempat wisata di Waduk Jati Gede ini, Fems. Mantap! Gimana? Seru kan jalan-jalan di Sumedang, Jawa Barat? Kuliner, kerajinan, dan wisatanya raos pisan. Bisa nambah wawasan kalian juga, Fems. Mantan boleh dilupain, tapi ragam Indonesia harus tetap di hati. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa!